Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Abisa Sahla dari Presensi 16 dari 12 IPS 1. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Pidato yang akan saya sampaikan ini tentang dampak dari budaya luar yang masuk ke Indonesia, khususnya kebudayaan Korea. Lebih spesifiknya lagi adalah K-pop. Menurut Anthony Giddens, globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial yang ada di dunia yang menghubungkan lokalitas-lokalitas yang terpisah sehingga peristiwa-peristiwa di suatu belahan dunia lebih sering terjadi dan juga berdampak pada orang-orang dan tempat-tempat yang ada di belahan dunia lain. Salah satu fenomena globalisasi di Indonesia yang berubah interaksi budaya adalah masuknya berbagai macam beragam budaya Korea seperti makanan, musik, series, drama, atau bahkan gaya hidup atau fashion. Penyebaran budaya Korea di tingkat dunia ini bisa disebut Korean Wave. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di belahan dunia lain. Bahkan skalanya sudah global. Musik dari budaya Korea yang paling banyak dikenal adalah genre pop atau kita biasa menyebutnya Korean pop atau K-pop. K-pop sendiri identik dengan sekumpulan perempuan atau laki-laki yang tergabung dalam satu grup lalu menari dan bernyanyi bersama. Biasanya grup tersebut berada di bawah naungan agensi atau manajemen atau label musik. Beberapa contoh populer grup-grup Korea ini diantaranya seperti NCT, ENHYPEN, New Jeans atau aespa, dan masih banyak lagi grup-grup yang lain. Belakangan ini, grup K-pop ini sangat digandrungi oleh remaja-remaja di Indonesia. Indonesia dikenal memiliki populasi fans K-pop ini yang sangat besar dan setia. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pasar yang potensial bagi perekonomian Korea Selatan. Selain itu, berkunjung ke Korea Selatan merupakan bisa dianggap mimpi bagi para K-popers, dan hal ini tentu berdampak besar pada sektor pariwisata di Korea Selatan. Kesenangan mengidolakan ini seringkali menimbulkan dampak baik negatif maupun positif. Sebagai penggemar suatu grup K-pop, mereka kerap dicap atau dikaitkan dengan fanatisme. Fanatisme itu sendiri adalah kesenangan atau ketertarikan terhadap suatu objek yang sangat ekstrim dan seringkali menganggap apa yang diyakininya sebagai hal yang paling benar. Penggemar K-pop seringkali mendapatkan persepsi negatif dari masyarakat. Bahkan, beberapa di antaranya menganggap penggemar K-pop ini mendewakan idol mereka. Mereka dinilai terlalu mengglorifikasi atau mengagungkan idolanya. Dampak yang kini sangat terlihat adalah budaya-budaya Korea itu tuh ditiru dari segala sisi oleh penggemarnya. Tak jarang remaja di Indonesia itu lebih memilih untuk belajar tarian-tarian yang berasal dari Korea yang ditarikan oleh idol K-pop mereka ketimbang belajar tarian-tarian tradisional yang ada di Indonesia. Dampak lain dari tren budaya K-pop adalah budaya ini dapat menimbulkan pemborosan, di mana penggemar K-pop ini seringkali secara impulsif membeli barang-barang yang berhubungan dengan K-pop ini seperti album, photocard, atau bahkan membeli barang yang sama yang digunakan idolanya atau barang yang diiklankan idolanya. Bahkan mereka tak segan merogoh kocek puluhan bahkan ratusan juta hanya untuk mendapatkan sesuatu seperti video call bersama idolnya atau mengunjungi konser idolnya. Fanatisme terhadap seorang idola juga dapat menimbulkan keinginan yang berlebihan untuk memiliki bahkan membuat seseorang berhalusinasi. Seringkali kita jumpai terutama di kalangan remaja yang mengaku sebagai pacar atau bahkan istri atau suami dari idolanya. Hal ini dirasa lumrah jika hanya dijadikan lelucon saja, namun akan berdampak buruk jika berlebihan. Meski demikian, tren budaya K-pop ini tidak selalu berdampak buruk. Pada kenyataannya, segala sesuatu yang dapat diyakini dan disukai akan memberikan seseorang rasa cinta dan semangat hidup kasih sayang yang lebih besar. Oleh karena itu, dapat memicu semangat dan motivasi dalam diri seorang penggemar. Sekumpulan orang dengan kesukaan yang sama ini juga menumbuhkan rasa solidaritas, toleransi, saling menghargai, saling menghormati, dan saling membantu. Misalnya, mereka seringkali memberikan donasi seperti donasi untuk Palestina, donasi untuk tragedi Kanjuruhan, dan masih banyak lagi.
atau bahkan mereka kerap membagikan hadiah kecil untuk orang-orang di sekitar mereka saat idolanya berulang tahun. Faktanya, kita tidak bisa melihat fenomena ini dari sisi negatif saja ataupun dari sisi positifnya saja, karena hal ini pasti menimbulkan pro dan kontra. Segalanya akan terasa pas jika tidak berlebihan dan sesuai porsinya atau proporsional. Dalam hal ini, mempelajari budaya lain itu boleh saja, dan itu memberikan dampak positif karena dapat menambah wawasan kita. Namun, jangan lupa bahwa kita juga punya budaya kita sendiri yang perlu dilestarikan, dan melakukan itu seharusnya secukupnya saja dan jangan berlebihan. Kita punya budaya kita sendiri yang tidak kalah bagus, yang harus kita lestarikan dan kita banggakan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.